Halo, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Ya, Bapak berharap kabar kalian semua dalam keadaan sehat. Dan tentunya anak-anak beserta keluarga di rumah selalu di dalam lindungan Tuhan ya. Nah, anak-anak, pada pagi hari ini kita akan kembali lagi melanjutkan pembelajaran kita secara online, pembelajaran agama Katolik dan budi pekerti, pelajaran yang kelima. Untuk hari ini kita akan melanjutkan materi kita yaitu tentang mengembangkan kemampuan diriku. Nah, anak-anak yang terkasih, sebelum anak-anak kita awali dengan berdoa, anak-anak boleh menyiapkan diri kalian, boleh kalian siapkan pena, buku, ataupun e-book kalian dibuka ya. Oke, nah anak-anak, sebelum kita berdoa, Bapak juga akan mengajak anak-anak untuk uh, mengucapkan salam Tarakanita ya, secara bersama-sama agar kita selalu semangat untuk mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Sudah siap anak-anak? Kita akan salam Tarakanita? Iya, oke. Salam Tarakanita. Satu hati, satu semangat. Tarakanita, yes. Oke. Nah, anak-anak, mari kita akan mengawali pembelajaran pada hari ini dengan memohon berkat kepada Tuhan. Anak-anak, kita ambil sikap berdoa yang baik ya. Oke. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas hari baru ini. Engkau telah menganugerahkan kepada kami berbagai anugerah kemampuan. Semoga kami semakin mensyukuri anugerah ini dengan mengembangkannya dalam kehidupan sehari-hari. Demi Kristus Tuhan pengantara kami. Amin. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Bunda Elizabeth, doakanlah kami. Maria Bintang Samudra, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, oke, anak-anak, kita sudah berdoa, kita sudah menyerukan salam Tarakanita. Saatnya kita akan bernyanyi bersama. Anak-anak tahu lagunya Selamat Pagi Bapak ya? Ya, tentunya tahu ya. Nah, kita akan bernyanyi, kita akan mengucapkan selamat pagi kita kepada Tuhan dan sesama kita. Kita nyanyikan secara bersama-sama ya, anak ya. Oke. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerahmu, selamatlah berlalu.
Ya, anak-anak, bagaimana? Kita sudah bernyanyi, kita sudah berdoa, kita sudah menyerukan salam tarakanita kita. Apakah anak-anak sudah semakin semangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Ya, tentunya anak-anak selalu semakin semangat ya. Nah, anak-anak, untuk karakter tarakanita yang hendak kita capai pada pagi hari ini, yang pertama yaitu tentang celebration. Nah, nilai apa yang bisa kita ambil dari celebration? Yaitu bersyukur atas kemampuan yang diberikan Tuhan atas diri kita ya, atas diri kalian. Nah, itu adalah nilai tarakanita yang hendak kita ambil atau yang hendak dicapai pada materi pada pagi hari ini. Kemudian anak-anak kita akan melihat tujuan pembelajaran kita. Tujuan pembelajarannya apa saja? Yang pertama, memperjelas cara-cara meraih kesuksesan. Kedua, memperjelas cara-cara mengembangkan kemampuan. Ketiga, menyebutkan orang-orang yang berpengaruh dalam mengembangkan kemampuan. Keempat, menilai sikap-sikap yang dapat membantu dalam mengembangkan kemampuan. Dan yang terakhir yaitu kita dapat menyimpulkan isi kitab suci dari Injil Matius bab 25 ayat 14 sampai 30. Nah, anak-anak, ini adalah tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Anak-anak yang terkasih, Bapak akan mengawalinya dengan sebuah gambar. Kira-kira gambar yang pertama ini gambar apa? Ya, ada segerombol anak perempuan sedang menari. Kira-kira ini budaya apa ya? Budaya Jawa. Nah, ada perempuan ini sedang menari tarian Jawa ya. Kemudian gambar yang kedua, ya ada anak laki-laki sedang melukis ya. Oke, benar sekali. Ketiga, kira-kira gambar apa? Ya, yang gambar ketiga ini adalah ada seorang anak perempuan sedang menulis ya. Gambar yang keempat atau terakhir kira-kira apa ini? Ya, ada anak sedang bermain sepak bola ya. Nah, anak-anak, dari keempat gambar ini adalah merupakan kemampuan atau bakat yang kalian miliki. Ya, masih banyak kemampuan atau bakat yang lainnya. Misalkan anak-anak mempunyai kemampuan dalam hal bermain gitar, kemudian bernyanyi, kemudian berpidato, melukis dan sebagainya ya. Jadi kemampuan atau bakat kalian itu harus kalian kembangkan ya. Dengan cara apa? Ya harus rajin terus berlatih. Nah, anak-anak yang terkasih, dari gambar ini bisa kita lihat bahwa Tuhan itu memberikan kelebihan dan kekurangan pada setiap orang. Kekurangan atau kelebihan itu disebut dengan kemampuan. Nah, agar berguna bagi orang lain ya, kemampuan tadi, maka bakat dan kemampuan kalian tuh harus kalian kembangkan ya. Tentu ya, kalau kemampuan atau bakat kita tidak kita kembangkan, itu tidak akan berguna bagi orang lain. Nah, sebaliknya, kalau kita akan mengembangkan kemampuan atau bakat kita, itu sungguh-sungguh berguna bagi sesama kita ya. Oke. Nah, cara yang dilakukan untuk mengembangkan kemampuan, ya kita lihat di situ dengan belajar yang tekun ya. Giat berlatih, berdoa, dan berusaha dengan sungguh-sungguh. Kemudian tentunya tidak lupa kita harus belajar pada orang yang berkompeten dan lain-lain. Nah, anak-anak,
Dengan cara ini kita akan dapat mengembangkan kemampuan kita ya. Selain kita belajar, giat berlatih, berusaha dengan sungguh-sungguh, kemudian belajar pada orang yang berkompeten, kita juga harus tentunya tidak lupa dengan Tuhan. Ya, kita harus berdoa secara terus-menerus agar uh, kemampuan kita atau bakat kita selalu diberkati oleh Tuhan. Nah, kemudian manfaat kita dalam mengembangkan kemampuan kira-kira apa? Ya, pintar. Yang pertama yaitu untuk kebaikan diri sendiri ya, tentu ya. Dengan cara kita mengembangkan kemampuan kita, kita bisa memberikan diri kita atau kebaikan dalam diri kita sendiri ya. Kemudian yang kedua, untuk membantu sesama kita. Ya, contohnya, misalkan kalian pintar matematika, teman kalian dalam matematika kurang, ya. Apa yang harus kalian lakukan? Ya, kalian harus membantu sesama kalian. Nah, inilah manfaat agar kita dapat mengembangkan kemampuan kita. Yang ketiga, untuk kemuliaan Tuhan. Nah, jelas ya, tentunya dengan kita mengembangkan kemampuan, Tuhan itu akan merasa senang, merasa bahagia melihat bahwa kalian itu dapat mengembangkan kemampuan yang Tuhan berikan kepada kalian. Nah, anak-anak, Bapak akan mengajak anak untuk membaca cerita tentang Tarjono Slamet teladan orang cacat. Ya. Memiliki kekurangan fisik ternyata tidak membuat Tarjono Slamet menyerah pada keadaan. Lelaki berusia 39 tahun ini sempat merasa putus asa ketika ia harus kehilangan kaki kirinya dan mengalami kerusakan saraf pada 10 jari tangannya. Akibat kecelakaan kerja yang dialaminya pada tahun 1990. Saat itu Tarjono Slamet yang bekerja di PLN Unit Klaten sedang memperbaiki jaringan sebuah menara bertegangan tinggi bersama dengan kedua rekannya. Sayangnya takdir berkehendak lain. Pekerjaan tersebut tidak berjalan lancar dan tubuh Tarjono kesentrum listrik tegangan tinggi yang mengakibatkan dirinya tak sadarkan diri selama 1 hari 1 malam dan mengalami cacat permanen hingga saat ini. Nah, meskipun awalnya cukup berat bagi Tarjono untuk menerima musibah tersebut, namun ia tidak lantas berpangku tangan dan menjadi beban bagi orang lain. Dengan dukungan penuh dari keluarga dan para sahabatnya, Tarjono mulai bangkit dan ikut bergabung di sebuah yayasan rehabilitasi penyandang cacat di kota Yogyakarta. Di sanalah Tarjono mendapat pemulihan mental dan berbagai pendidikan serta keterampilan khusus yang kini menjadi modal utamanya dalam mengembangkan bisnis kerajinan kayu. Nah, setelah mendapatkan bekal keterampilan ditambah dengan pelatihan yang diikutinya hingga Selandia Baru, Belanda, dan Australia, Tarjono memutuskan untuk mendirikan CV Mandiri Craft yang memproduksi aneka macam alat peraga edukatif yang terbuat dari kayu. Nah, dengan modal uang sebesar 150 juta yang didapatkannya dari sisa tabungan selama bekerja di PLN, Tarjono merekrut 25 orang karyawan yang semuanya juga penyandang cacat dari daerah Semarang, Gunung Kidul, Magetan, dan Banyuwangi. Bisnis tersebut berkembang cukup pesat hingga berhasil mendatangkan omset penjualan setiap bulannya
150 juta rupiah pada tahun 2005 sampai awal tahun 2006. Namun, keberhasilan tersebut harus kembali diuji dengan bencana gempa bumi 5,9 skala Richter yang meluluhlantahkan sebagian besar kota Yogyakarta, termasuk juga tempat usaha milik Tarjono. Mesin-mesin serta satu kontainer produk siap ekspor hancur tertimbun bangunan yang roboh karena bencana tersebut. Bahkan diperkirakan kerugian yang ditanggung Tarjono saat itu mencapai angka miliaran rupiah. Dengan modal usaha dan semangat yang masih tersisa, Tarjono mencoba mengajak rekan-rekannya untuk kembali bangkit menata ulang Mandiri Craft yang sempat hancur terkena bencana gempa bumi 5 tahun silam. Kegigihan tersebut ternyata membuat hasil yang manis. Tarjono mendapat bantuan dari donatur di berbagai negara seperti Belanda, Malaysia, dan Jepang. Semangat ketekunan, serta kemandirian Tarjono dalam memberikan kesejahteraan bagi 55 orang karyawannya yang semua penyandang cacat mengantarkan lelaki kelahiran Pekalongan ini sebagai penerima Danamon Award 2010 dan berhasil memajukan usahanya hingga menembus pasar nasional bahkan internasional. Mandiri Craft kini telah menjadi produsen aneka mainan edukatif yang memiliki 2 showroom besar, yaitu di Jalan Parangkritis kilometer 76 dan di Jalan Parangkritis kilometer 9 Yogyakarta. Nah, anak-anak yang terkasih, ini tadi adalah merupakan kisah nyata ya tentunya dari seorang penyandang cacat yang dia bisa meraih kesuksesan dengan usaha yang dia miliki ya. Di awal tentunya si Tarjono ini merasa frustasi, tetapi dengan kegigihan, dengan usaha yang keras, dan tentunya dengan berdoa, Tarjono akhirnya berhasil menjadi seorang yang sukses. Dia bahkan sampai dapat membuka usaha, yaitu tadi yang kita lihat tadi, bernama CV Mandiri Craft. Nah, selain itu dia juga mempunyai cabang showroom yang besar, yaitu di Jalan Parangkritis kilometer 75 dan Jalan Parangkritis kilometer 9. Nah, tentunya kisah dari Tarjono ini menggugah hati kita ya, membuat kita lebih semangat. Ya, bagaimana tidak? Kita yang memiliki tubuh lengkap, mata lengkap, tangan lengkap, kaki lengkap, ya kita pastinya akan semangat melihat kisah dari Tarjono ini. Kalian pastinya mempunyai bakat atau kemampuan kalian. Nah, bagaimana kalian mau mengembangkannya? Ya, kita bisa melihat dari kisah dari Tarjono ini. Dia berusaha, kita juga berusaha mengembangkan kemampuan kita agar nantinya kita akan menjadi seorang yang sukses. Nah, anak-anak yang terkasih, dari cerita tadi bahwa Tarjono Slamet itu adalah seorang yang sebelumnya normal fisiknya ya. Dia awalnya memiliki normal yang fisik. Namun dia mengalami kecelakaan kerja saat memperbaiki jaringan listrik tegangan tinggi itu pada tahun 1990 yang membuat ia kehilangan kaki kirinya dan kerusakan saraf pada 10 jari tangannya. Kemudian ia mengalami keputusasaan dan tidak memiliki semangat dalam hidupnya. Nah, namun berkat dukungan dari keluarga, dari sahabat-sahabatnya, ia pun bangkit dan lebih semangat lagi. Kemudian ia melakukan pemulihan mental di sebuah yayasan dan melakukan berbagai keterampilan, baik di dalam maupun di luar negeri.
Nah, berkat ketekunan dan kerja kerasnya, ia mendirikan sebuah CV, Mandiri Craft, yang memproduksi alat peraga edukatif yang terbuat dari kayu, hingga diekspor ke luar negeri. Nah, anak-anak yang terkasih, pesan yang bisa kita ambil dari cerita tadi bahwa kita harus tekun, kita harus kerja keras, kita harus ulet, kemudian kita tidak boleh rendah diri atau mudah putus asa, dan kita harus selalu berusaha serta selalu memuji nama Tuhan ya, dengan cara berdoa tentunya. Anak-anak juga harus uh, seperti Tarjono ini ya, kita harus bekerja keras, berusaha, pantang menyerah ya, dan kita harus mau berlatih, mau belajar ya, dan tentunya tidak lupa kita harus selalu berdoa. Nah, anak-anak, Bapak sekarang akan mengajak anak-anak untuk menyaksikan video tentang talenta ya, kita yang diambil dari kitab suci Matius bab 25 ayat 14 sampai 30. Anak-anak juga bisa membukanya di kitab suci ya. Kalau ada anak yang memiliki kitab suci, kemudian anak-anak juga bisa melihatnya di e-book ya. Nah, yang akan Bapak tanyakan ini melalui video ya. Anak-anak, mohon videonya ditonton dengan baik. Perumpamaan tentang tiga pelayan. Matius 25 ayat 14 sampai 30. Lukas 19 ayat 11 sampai 27. Sebab kerajaan surga sama seperti seseorang yang akan pergi ke luar negeri yang memanggil hamba-hambanya dan menyerahkan miliknya kepada mereka. Kepadanya seorang yang memberikan 5 talenta, kepada yang lainnya 2 talenta, dan kepada yang lainnya lagi 1 talenta, masing-masing sesuai kemampuannya. Kemudian ia pergi. Orang yang menerima 5 talenta itu langsung pergi dan menjalankan talenta itu, dan ia menghasilkan 5 talenta lagi. Demikian juga orang yang menerima 2 talenta, ia menghasilkan 2 talenta lagi. Akan tetapi, orang yang menerima 1 talenta itu pergi, menggali lubang di tanah, dan menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu, tuan dari hamba-hamba itu datang dan mengadakan perhitungan dengan mereka. Orang yang telah menerima 5 talenta itu menghadap dan membawa 5 talenta lagi. Katanya, Tuan, engkau menyerahkan 5 talenta kepadaku. Lihatlah, aku telah menghasilkan 5 talenta lagi. Tuannya berkata kepadanya, bagus sekali, hamba yang baik dan setia. Kamu setia dengan hal-hal kecil. Aku akan mengangkat engkau atas banyak hal. Masuklah ke dalam sukacita Tuanmu. Dan orang yang menerima 2 talenta juga menghadap dan berkata, Tuan, engkau menyerahkan 2 talenta kepadaku. Lihat, aku telah menghasilkan 2 talenta lagi. Tuannya menjawab, bagus sekali, hamba yang baik dan setia. Kamu setia dengan hal-hal kecil. Aku akan mengangkat engkau atas banyak hal. Masuklah ke dalam sukacita Tuanmu. Kemudian, orang yang menerima 1 talenta juga menghadap dan berkata, Tuan, aku tahu, engkau orang yang kejam, menuai di tempat yang engkau tidak menabur, dan mengumpulkan di tempat yang engkau tidak menyebarkan benih. Karena itu, aku takut, dan pergi dan menyembunyikan talentamu di dalam tanah. Lihat, engkau memiliki apa yang menjadi milikmu. Namun, tuannya menjawab dan berkata kepadanya, kamu hamba yang jahat dan malas. Kamu tahu bahwa aku menuai di tempat yang aku tidak menabur, dan mengumpulkan di tempat yang aku tidak menyebarkan benih. Karena itu, seharusnya kamu menyimpan uangku di bank, dan ketika aku kembali, aku akan menerima milikku kembali dengan bunganya. Ambillah 1 talenta itu darinya, dan berikan kepada dia yang memiliki 10 talenta itu. Sebab, setiap orang yang memiliki akan diberi lagi, dan ia akan berkelimpahan. Akan tetapi, dari orang yang tidak memiliki, bahkan apa yang ia miliki akan diambil. Lemparkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling pekat. Di tempat
tempat itu akan ada tangisan dan kertak gigi. Ya, anak-anak yang terkasih, bagaimana cerita tadi tentang perumpamaan talenta? Sungguh menarik ya. Nah, kira-kira nanti apa ya yang bisa kita ambil dari pesan yang kita ambil dari kitab suci tadi? Kita lihat. Nah, Allah itu selalu menciptakan manusia itu seturut gambar dan rupa Allah sendiri. Nah, di dalam kisah kitab Matius bab 25 ayat 14 sampai 30 memberikan penjelasan bahwa Tuhan itu menganugerahkan talenta berupa bakat, kemudian keterampilan, kecerdasan, dan kepandaian kepada semua manusia. Nah, tugas manusia adalah mengembangkan aneka kemampuan itu dengan berbagai cara sehingga kemampuan itu dapat berguna bagi diri sendiri, sesama, dan kepada Tuhan. Nah, inilah yang sangat dikehendaki oleh Tuhan. Akan tetapi, kadang ada manusia yang merasa tidak memiliki kemampuan apapun. Seperti yang kita lihat tadi di hamba ketiga, dalam perumpamaan tentang talenta di atas, orang seperti ini menjadi takut untuk maju, sehingga menyembunyikan talenta dan tidak mempunyai keberanian untuk berusaha, sehingga talentanya menjadi tidak berkembang dan menjadi hilang. Alangkah baiknya kalau setiap manusia itu mengenal dan mengetahui aneka kemampuan yang dimilikinya. Dengan bantuan orang-orang di sekitarnya, manusia akan berkembang semua aneka kemampuannya sehingga bisa meraih sukses di masa yang akan datang. Nah, anak-anak, di sini diajak bahwa kalian itu diwajibkan untuk selalu mengenal dan mengetahui kemampuan apa yang dimiliki oleh kalian ya. Misalkan kalian pintar bermain bola, memiliki kemampuan dalam bernyanyi, ya kalian olah, kalian kembangkan, kemudian dengan bantuan-bantuan orang sekitar kalian, belajar dari teman-teman kalian yang lebih pintar dari kalian. Agar apa? Agar nantinya kemampuan kalian itu bisa kalian kembangkan dengan baik dan kalian nanti menjadi seorang sukses di masa yang akan datang. Nah, anak-anak, pesan yang bisa kita ambil dari kitab suci tadi bahwa Tuhan itu selalu memberikan talenta kepada kita secara cuma-cuma. Maka, kembangkanlah talenta itu sehingga dari berguna bagi diri sendiri, sesama, dan kemuliaan Tuhan ya. Jadi dari kitab suci yang barusan kita lihat atau yang bisa kita saksikan tadi, yaitu Tuhan itu pastinya selalu memberikan kepada kalian sebuah talenta. Nah, bagaimana talenta itu dapat berkembang? Ya, kalian dengan cara tadi yang seperti Bapak katakan ya, kembangkanlah dengan baik dengan belajar, tekun, kemudian rajin berlatih dan selalu berdoa ya. Sehingga nanti dapat berguna bagi diri kalian, bagi sesama, dan bagi kemuliaan Tuhan. Nah, anak-anak, sebelum kita akhirinya dengan berdoa, ada satu tugas yang akan bisa kalian kerjakan. Nanti untuk tugasnya akan Bapak share di grup WA kelas kalian ya. Untuk tugas, kalian boleh tulis di buku boleh, kemudian nanti kalian tulis di kertas yang Bapak sharekan itu juga boleh. Dan satu yang harus kalian wajib kalian tulis yaitu tulis nama, kelas, dan nomor absen kalian ya, biar Bapak tidak bingung untuk menilainya nanti, mengkoreksinya. Oke. Untuk tugas nanti akan Bapak beri waktu sampai hari Selasa ya, Selasa pagi pukul 10 ya. Nah, untuk tugas
Yang belum jelas nanti boleh kalian tanyakan kepada Bapak. Oke, anak-anak. Nah, sekarang sebelum kita mengakhirinya, mari kita doa sesudah belajar. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih karena hari ini kami telah belajar tentang kemampuan-kemampuan yang ada dalam diri kami. Berkatilah kami, semoga pelajaran hari ini semakin membuat kami untuk mengembangkan talenta-talenta yang kami miliki dalam hidup sehari-hari. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Bunda Elizabeth, doakanlah kami. Maria Bintang Samudra, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, oke, anak-anak yang terkasih, cukup sampai di sini pembelajaran kita. Semoga apa yang sudah kalian terima materi pada pagi hari ini sungguh bermanfaat bagi kalian semua ya. Sehingga nanti dapat mengembangkan diri kalian terutama di dalam kemampuan dan keterampilan kalian. Nah, anak-anak sekali lagi untuk tugas nanti akan Bapak berikan atau Bapak share di grup kelas masing-masing. Dan tentunya anak-anak tetap selalu menjaga kesehatan ya, dan selalu mematuhi protokol kesehatan dari pemerintah. Sekali lagi Bapak mengucapkan selamat pagi, terima kasih, Tuhan memberkati kita semua.